lebih yang baik. Tapi faktanya Assalamualaikum, rumah besar, hidup mampu, menikmati jabatannya, aktivitasnya, Dinas Perikanan. Itu sehat ya, tidak cuma perlu mungkin imunisasi lah nanti di puskesmas. Nah itu mungkin dari saya modusnya kenapa sampai mati ya, karena kami sudah berusaha, kami tidak menolak pasien, kita sudah terima, kita sudah lakukan tindakan, sudah periksa, sudah operasi sehat pada saat itu berapa, pada saat ruang operasi itu pasien masih bisa jalan ya. Tapi kita tidak yang menjadi masalah, kita tidak mengetahui sumber apa yang menyebabkan kematian itu. Karena apa? Kalau untuk mengetahui sumber penyakit itu harus dilakukan otopsi. Otopsi itu membuka tubuh pasien di mana letak sumber penyebab kematian itu. Tapi kan itu memerlukan biaya juga ya, perlukan biaya, apakah keluarganya sanggup atau tidak ya. Ya walaupun dilakukan melalui tapi tetap aja tidak bisa kembali ya itu keluarganya. Dan kami sudah ke keluarganya pada saat 40 hari kemarin, dan keluarganya sudah menerima, sudah ikhlas, tidak sudah mengikhlaskan lah almarhum bahwa memang ya sudah waktunya gitu ya. Nah kemudian kami juga mengevaluasi juga kalau di rumah sakit itu ada namanya audit ya, audit juga kayak kematian. Kenapa sih penyebab kematian itu? Memang yang banyak juga seperti mungkin penyebab kematian tiba-tiba itu ya, ini seolah tiba-tiba ya seperti penyakit jantung juga bisa, stroke juga bisa ya. Nah itu tidak tahu kalau misalnya stroke harus operasi otak tuh, kelihatan tuh perdarahannya di pembuluh darah ini. Nah itu tidak bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi kami juga sudah ke keluarganya, sudah silaturahmi, sudah mengunjungi, sehingga dan kemarin juga ketemu suaminya langsung, bahwasanya keluarga sudah ikhlas menerima adanya almarhum Bu dari ini. Itu saja, kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirut RSPTPM dan Bu Sedis, Bu Ketua IBI, dan Bu Kabid Mary, dan beserta jajaran dari Polres Kanit, dari Pol PP, Kanit Intel. Kami memberikan didiamkan ya, dipantau apakah ada perdarahan, karena kalau operasi yang paling sering terjadi komplikasi adalah perdarahan ya, baik perdarahan dari luka atau perdarahan kalau itu dari vagina. Itu dipantau terus. Setelah dipantau tidak ada kelainan apa-apa, tiba-tiba ini ada kondisi perburukan pasien. Nah, perburukan pasien ini yang mengakibatkan kondisi pasien drop. Pada saat itu kami sudah menghubungi dokter urgennya bahwa kondisi pasien terburuk. Dokternya itu datang untuk memeriksa pasien. Dan rencananya, karena ini sebabnya tidak diketahui, luka bagus, tidak ada perdarahan, tapi kenapa tiba-tiba perburukan? Ya, itu kan tidak semua hal-hal yang bisa diprediksi itu timbul pada saat setelah operasi. Dokter pun tidak tahu, kalaupun kelihatan itu tadi itu bekas ada perdarahan, ada perdarahan berarti harus dilakukan, misalnya jahitannya lepas terus dilakukan jahit ulang. Ya. Tapi kalau misalnya perdarahan dari vagina, berarti di dalamnya ada sesuatu yang misalnya jahitannya lepas atau apa, karena kalau operasi SC itu, sesar itu ada berapa lapis penjahitan lukanya ya. Jadi di situ kita periksa kondisi pasiennya, ternyata terus memburuk, dan tadinya rencananya akan dilakukan operasi ulang.
Tapi karena kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi, akhirnya kita melakukan perbaikan kondisi pasien. Ya. Tapi ya itu kembali lagi kita sudah berusaha untuk menolong, tapi takdir Allah yang menentukan bahwa pada saat itu kami tidak usaha kami untuk mencegah kematian itu tidak berhasil. Ya. Jadi sekali lagi kami di rumah sakit itu namanya rumah sakit, jadi orang sakit yang datang. Kami akan senang sekali kalau pasien yang sakit itu pulang sehat. Dan kami juga tidak senang kalau pasien datang pulang meninggal. Itu yang semua sudah tertanam bahwa kita harus menolong. Nah pada kondisi ini dari IGD sampai operasi pada saat malam takbiran itu semua orang sudah mudik, kita masih tetap berdinas ya, melayani masyarakat. Itu karena memang kami juga sadar itu tugas kami sebagai tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat, tidak kabur ya, tidak itu melayani semua pasien yang datang kita layani. Nah yang operasi SC itu sesar itu ada berapa lapis penjahitan lukanya ya. Jadi di situ kita periksa kondisi pasiennya, ternyata terus memburuk dan tadinya rencananya akan dilakukan operasi ulang. Tapi karena kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi, akhirnya kita melakukan perbaikan kondisi pasien. Ya. Tapi ya itu kembali lagi kita sudah berusaha untuk menolong, tapi takdir Allah yang menentukan bahwa pada saat itu kami tidak usaha kami untuk mencegah kematian itu tidak berhasil. Ya. Jadi sekali lagi kami di rumah sakit itu namanya rumah sakit, jadi orang sakit yang datang. Kami akan senang sekali kalau pasien yang sakit itu pulang sehat. Dan kami juga tidak senang kalau pasien datang pulang meninggal. Itu yang semua sudah tertanam bahwa kita harus menolong. Nah pada kondisi ini dari IGD sampai operasi pada saat malam takbiran itu semua orang sudah mudik, kita masih tetap berdinas ya, melayani masyarakat. Itu karena memang kami juga sadar itu tugas kami sebagai tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat, tidak kabur ya, tidak itu melayani semua pasien yang datang kita layani. Nah yang mungkin yang kami sampaikan ini jarak dari kedatangan dan sampai operasi berapa jam? 1 jam, 2 jam ya, cepat gitu. Kalau di rumah sakit itu bisa besoknya lagi itu enggak. Ya. Kalau pada saat itu kami melayani dengan cepat untuk menangani, tapi ya kita sudah menolong, yaitu namanya kita sudah namanya dokter, kita hanya ikhtiar sebagai penyelamat, tapi kalau yang di atas menentukan pada saat itu sudah kita juga tidak bisa berbuat apa-apa ya. Nah, itu kenapa itu alhamdulillah, tapi bayinya selama sehat dan kami sudah mengunjungi bayinya kemarin pada saat 40 hari sudah ke rumahnya memberikan kado untuk bayinya yang alhamdulillah sampai kemarin kami ngomong itu sehat ya, tidak cuma perlu mungkin imunisasi lah nanti di puskesmas. Nah itu mungkin dari saya kronologisnya kenapa sampai mati ya, karena kami sudah berusaha, kami tidak menolak pasien, kita sudah terima, kita sudah lakukan tindakan, sudah periksa, sudah operasi sehat pada saat berapa, pada saat ruang operasi itu pasien masih bisa jalan, ya. Tapi kita tidak yang menjadi 22 ya, 22 Juli jam 9 malam pada saat sedang takbiran tetap siap siaga di rumah sakit melayani masyarakat Subang. Ya. Kami 24 jam melayani masyarakat Subang. Pada saat pasien datang, kami di sini merangkai kronologis dari pasien-pasien datang itu di IGD, instalasi gawat darurat, sampai dengan pasien masuk ruangan. Jadi kami mendapat kiriman atau rujukan pasien dari Bukit Danela pada malam takbiran jam 8:30 malam kurang lebih ke IGD rumah sakit, dan di sana dilakukan triase ya, itu suatu prosedur dari rumah sakit untuk pasien-pasien yang masuk ke IGD. Itu triase itu untuk membedakan mana pasien yang bisa dirawat, mana pasien yang susah, mana pasien yang gawat, mana
ini setelah dapat dari hasil ternyata ibu dari ini almarhum harus dilakukan seksio sesaria. Dan pada saat di IGD itu kami melakukan screening. Screening itu apa? Screening itu pemeriksaan awal untuk bahwa pasien itu siap untuk dilakukan operasi. Ya, dan beroperasi pada saat itu mungkin kurang lebih 1 jam. Screening itu meliputi pemeriksaan darah, kemudian fisik, klinis dan lain-lain. Kenapa? Itu sebagai awal. Karena apa? Karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, terutama kematian ya. Screening itu untuk mengetahui apa nilai-nilai efeknya. Kalau misalnya kalau tensinya tinggi, tidak mungkin dilakukan operasi itu, harus ditunda dulu. Kalau nanti gulanya tinggi harus disampaikan dulu. Jadi pemeriksaan awal itu memerlukan waktu di IGD itu berapa waktu? Misalnya 1 jam, 2 jam. Kalau ditanya kenapa lama, ya memang itu prosedurnya. Karena harus pertama melakukan screening. Screening itu memeriksa seluruh kondisi pasien apakah siap untuk dioperasi atau tidak. Yang kedua, kita harus konsultasi dengan dokternya yang mau melakukan apakah ini layak. Terutama kalau operasi itu ada dokter anestesi, ada dokter Paujin ya. Itu apakah layak untuk dilakukan operasi? Dan urusannya layak. Maka standar itu langsung masuk ke kamar operasi. Pasien datang dengan menggunakan BPJS Kesehatan KIS, ya. KIS kelas 3 kalau saya. Jadi layani sama dengan pasien umum. Tidak ada perbedaan, ya. Tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi. Kemudian kurang lebih 1 jam kemudian sudah dilakukan operasi. Dan operasi berjalan lancar. Pol PP, Kanit Intel, kami memberikan apresiasi ke mereka yang selalu mengawal aksi unjuk rasanya LSM Pendekar Kabupaten Subang. Langsung saja, tadi apa yang dikatakan kronologis kejadian ibu yang matinya, ibu yang melahirkan telah diceritakan oleh Pak Dirut ya. Emang semuanya udah takdir. Kita sudah berusaha, berupaya. Tapi takdir berkehendak lain. Dengan cara kerja keras, bagaimanapun takdir itu tidak bisa dihalang-halangi. Tapi yang saya pertanyakan cuma satu. Tapi satu pertanyaan dari saya sebelum yang akan membedah sama gelarnya dokter, dia pembina, ya bagian farmasi, bagian farmasi, ya. Saya satu cuma mau pertanyakan ke Pak Dirut. Pak Dirut kan tadi menceritakan kronologis. Nah, kalau orang menceritakan kronologis itu, satu ada keterangan dari dokter yang kerja di PTPN, rumah sakit PTPN, apa dokter yang melakukan. Bisanya dokter menceritakan kronologis tersebut. Maksudnya? Ya kan tadi Pak dokter menceritakan kronologisnya datangnya si pasien terus dioperasi, ya. Itu apakah Pak dokter sebagai dirut yang melakukan operasi tersebut, apakah itu cerita pengakuan si dokter yang kerja di rumah sakit PTPN? Terima kasih. Kalau di rumah sakit itu sekarang sudah standarisasi bahwa setiap pasien yang datang itu akan dicatat di rekam medis dari awal datang sampai dia pulang. Namanya awal datang kita melakukan anamnesa, kalau pulang namanya resu. Jadi saya membaca dari rekam medis pasien. Dari rekam medis pasien. Perlu diketahui dan perlu dicatat oleh para media, ya. Ini Sama saya belum kenal Pak. Pasien bulan belum ya. Oh, nggak pernah nonton TV. Kenapa begitu? Kan ini muncul di TV. Pinggirnya Pak. Intermezzo. Ya gimana? Silakan Pak Wajin. Ya saya tadi udah
Bekasi. Ya, kemarin mendapatkan laporan surat ini dari Kejari kantor Kejaksaan Negeri Subang. Ada tadi ya kenalan dulu, ini kawan-kawan dari anggota LSM Pendekar, Pak Kejari, ini Sekjen DPD di kuasa hukum, dan ini Ketua DPC Sekjennya. Gitu. Silakan Mas Sekjen kalau mau kenalan, mau Kejari. Baru ketemu ya? Ya. Yang udah familiar beliau. Terus Sama saya belum berapa? Pasien pula belum ya? Oh, enggak pernah.